Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 5 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, hanya di live update selengkapnya. Kita awali live update siang ini dari Sumatera Selatan. Tim penyidik internal Polri direncanakan akan datang ke Mapolda Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, hari ini Kamis 5 Agustus siang. Kedatangan tim intern Polri ini untuk memastikan kejelasan dana hibah senilai 2 triliun rupiah yang akan disumbangkan ke Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Herianti Akiditio untuk dana penanganan COVID-19 di sana. Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan turut hadir dalam penjemputan tim penyelidik internal Polri tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi menjelaskan hingga saat ini status Herianti masih sebagai terperiksa dan akan sebagai pemberi dana hibah. Tribuners, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Sripoku, Odi Arya yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Odi. Odi. Halo Dea. Halo Dea. Iya, Odi, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus dana hibah 2 triliun rupiah ini? Baik Dea. Hingga saat ini dana hibah yang dijanjikan oleh Herianti yang merupakan anak bungsu dari almarhum Akiditio tak kunjung juga cair, yang sebelumnya dijanjikan akan diberikan ke atas nama pribadi Kapolda Sumsel untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Nah, untuk yang bersangkutan sendiri pada hari Senin kemarin sudah diperiksa oleh Polda Sumsel untuk menanyakan kejelasan di manakah atau adakah uang tersebut. Namun hingga saat ini uang tersebut tak kunjung cair atau belum juga ada diberikan ke Kapolda Sumsel untuk penanganan COVID-19, Dea. Iya, lalu bagaimana untuk status Herianti, kejelasan status dari Herianti ini? Baiklah, Dea. Jadi di awal pemeriksaan kemarin status Herianti sempat ditetapkan oleh Dirintelkam Polda Sumsel sebagai tersangka, namun hal tersebut lalu dibantah oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan saat ini statusnya masih sebagai saksi atau terperiksa. Jadi untuk saat ini yang bersangkutan masih sebagai terperiksa atau saksi terkait kasus heboh dana 2 triliun dari keluarga Akiditio tersebut, Dea. Iya, Odi, diketahui bersama bahwa dana hibah 2 triliun rupiah ini sudah berbuntut panjang dan tim internal Polri disebut juga akan memeriksa Kapolda Sumsel. Apakah itu benar? Iya, benar ya. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun, tim internal dari Polri sendiri rencanakan hari ini akan hadir ke Polda Sumsel untuk menanyakan atau menelisik apakah dana tersebut benar langsung kepada Kapolda Sumsel. Jadi pada hari ini dia menariknya Kapolda Sumsel sudah memberikan pernyataan siang tadi memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi uang sebesar 2 triliun ini kepada masyarakat, karena sampai saat ini uang tersebut tidak ada dan belum ada maksud kami, dan Polda Sumsel masih terus mendalami kasus ini, Dea. Iya. Berdasarkan pantauan Anda dan juga kemarin sempat diberitakan bahwa uang Herianti di bank ini disebut tidak mencukupi senilai 2 triliun rupiah itu. Bagaimana, Odi? Ya, benar ya. Jadi setelah hari kedua dilakukannya pemeriksaan lanjutan oleh tim Polda Sumsel ke Bank Mandiri Palembang, bahwa uang yang dinyatakan oleh Herianti Akiditio yang dikatakannya melalui cek sebesar 2 triliun nyatanya tidak mencukupi. Nah, namun pihak Polda sendiri belum membeberkan berapa jumlah pasti dari angka nilai tersebut, dan Polda Sumsel belum bisa melakukan penyelidikan uang atau tabungan dari Herianti Akiditio maksud kami, lantaran hal itu merupakan ranah dari Bank Indonesia untuk memeriksa rekening dari nasabah, begitu deh ya. Iya, lalu bagaimana dengan Herianti yang dikabarkan sakit seusai diperiksa? Benar ya, jadi menariknya 1 hari setelah pemeriksaan ini, atau hari kedua, hari Selasa kemarin, si Herianti sejatinya harus melaksanakan pemeriksaan lanjutan pukul 1 siang, Dea. Namun tiba-tiba yang bersangkutan dinyatakan sesak napas sehingga harus mendapatkan perawatan oleh dokter dari Dinkes Sumsel dan pernapasan dibantu menggunakan oksigen. Namun pada kemarin tim dokter dari RS Bayangkara
memeriksa kesehatan dari Herianti Akiditio dan yang bersangkutan dinyatakan sehat-sehat saja dan saturasi pernapasan sudah normal. Sebelumnya ia disebutkan sudah menjalani swab PCR test, namun sampai saat ini hasilnya belum diketahui, Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Odi juga sudah berhasil mendapatkan penjelasan oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat sore, yang saya hormati Pak Dirkrim, rekan-rekan sekalian, insan media. Sore ini kita melaksanakan press release terkait dengan perkembangan penanganan kasus saudari Herianti. Sore ini bisa kita sampaikan perkembangan terakhir bahwa hasil koordinasi dan pengecekan kepada Bank Mandiri yang korban pembunuhan, Dea. Iya. Lalu setelah kedua pelaku ini ditangkap, apakah sudah diketahui motif mereka? Iya, baik, Dea. Dari keterangan pelaku bahwa motif mereka adalah dikarenakan karena sebuah nafsu, Dea. Jadi ketika korban akan menumpang ke mobil truk tersebut, si korban ini naik dan berada di posisi tengah-tengah antara sopir truk dan karnet tersebut. Pada saat di dalam mobil, karnet tersebut mulai mencoba ingin mencium korban, namun korban pada saat itu menolak, Dea. Iya, baik Desi. Lalu bisa Anda jelaskan terkait identitas korban ini, apakah sudah diketahui? Untuk identitas korban sampai saat ini belum dapat diketahui, Dea, karena korban sendiri dalam keadaan membusuk dan jari-jarinya pun membusuk hingga saat ini belum dapat diketahui. Dan sampai saat ini pihak kepolisian Polres Serang pun masih menunggu kabar dari masyarakat untuk menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya kehilangan salah satu keluarganya, namun sampai saat ini belum ada yang melapor, Dea. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Desi sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Serang AKP Mariono yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Serang AKP David Adi Kusuma. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Nah, pada saat korban ini ada di dalam mobil, korban ini posisinya di tengah, ya, di antara sopir dan kenek. Pada saat itu Halimi ini keneknya berusaha untuk mencium korban, tapi korban tidak mau dan berontak. Nah, secara spontanitas langsung dibekap seperti itu. Berarti TKP lokasi pembunuhannya itu di dalam mobil? TKP pembunuhan ada di dalam mobil dan di depan rumah sakit Sari Asih. Jalan Kemang. Kemudian korban dibawa ke arah jalan tol, kemudian mereka mengambil pasir ya di daerah Cilegon. Setelah itu mereka tunggu. artinya posisi mayat itu berada di blok apa di dalam? Ya, gimana? Setelah mati itu korban ada di dalam blok apa di dalam dekat supir? Dipindahkan. Jadi pada saat meninggal, yang tadi saya sampaikan, setelah dibekap itu meninggal, korban dipindahkan ke box belakang, ya, ke bak belakang itu. Kemudian dibawa ke Cilegon untuk diisi pasir, karena mereka akan mengisi pasir karena ambil orderan pasir di tadi yang saya sampaikan tadi di PT Indomas tadi, ya, depan PT Indomas. Alamat penemuan mayat. Jadi penemuan mayat itu tanggal 27 Juli. Kejadiannya tanggal 25 Juli, hari Minggu pagi. Ya, Minggu pagi. Karena pasien ini datangnya jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi hari Minggu di PT Indomas tersebut. Depan PT Indomas. Ya. Terkait dengan pemindahan jasad korban ini, Pak, itu di mana dan nemu karpetnya itu di mana, Pak? Ya. Jadi yang menggotong adalah driver, ya, saudara Hadi, digotong ke Kemana kamu? Suaranya keras kok. Suaranya yang kuat. Ya ini nyosor sedang jangan. Nah, si cowok saya tuh cuma batak juga. Dia nyosor terus dia jangan.
masih ngocor terus. Nah pas saya tarik dia ngepet ya gitu sama dia juga Pak. saya ngepet juga, tapi saya pas kali itu mau nyopotnya dia udah mati duluan. Itu proposal Setelah tahu itu meninggal, proposal ya. Oh dia juga Aldi juga ikut ngepet juga di situ. yang masukin uang ke mana? Saya Pak. Apa dimasukin ke situ? Saya disuruh sama dia Pak. Selamat sore. Kenapa dimasukin? Pengumuman ditujukan kepada seluruh PJU yang terlibat operasi Amanusa agar segera. Beralih ke kabar berikutnya, angin puting beliung melanda Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada Rabu 5 Agustus kemarin. Terdapat 2 kelurahan yang terkena dampak langsung karena angin yang berhembus pada pukul 10 malam waktu setempat, yakni Panjang Utara dan Panjang Selatan. Data sementara yang terhimpun, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun sedikitnya ada puluhan rumah yang dikonfirmasi mengalami kerusakan fisik. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, Soma Ferrer, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Soma. Halo dia. Ya, Soma, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya kejadian musibah angin puting beliung ini? Iya, kurang lebih angin puting beliung terjadi sekira pukul 10 malam memang. Di saat itu tidak ada tanda-tanda akan ada angin karena cuaca sedang cukup baik ya, cukup cerah. Namun tiba-tiba pada pukul itu berdasarkan keterangan warga terdapat putaran angin yang cukup kencang berlangsung sekitar 5 menit untuk menyisir 2 kelurahan itu dia. Iya, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa saja dampak yang timbul dari musibah angin puting beliung ini? Iya, tepat pasca angin berhembus, dampak yang terasa langsung oleh warga setempat ialah pemadaman listrik. Selain itu juga beberapa atap rumah melayang hingga kios-kios juga ikut luluh lantah akibatnya. Selain itu juga terdapat pohon yang tumbang serta adanya 1 unit sekolah yang juga ikut terdampak. Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi penanganan terkini dari pihak terkait setelah kejadian ini, Soma? Ya, untuk unit-unit yang berada dekat dengan fasilitas publik ditangani oleh BPBD Bandar Lampung serta Dinas Kebersihan. Sementara untuk di lingkungan pemukiman, warga secara aktif terlibat gotong royong untuk membenahinya. Iya. Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama seorang warga yang juga saksi mata saat kejadian terjadi, bernama Muklisin. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Apa ya? Kejadiannya setengah 10. Saya kan lagi di dalam rumah. Waktu itu saya tiduran di dalam saya tahu ada suara gemuruh itu, wusu kayak tahu air mengalir itu. Nah, terus saya keluar kan ada apa kan saya. Nah terus keluar, nantinya yang ada tukang bakso. Langsung saya keluar aja takut rumah saya ini rubuh kan. Keluar nanti saya pegangan tiang listrik apa ini lepol ini. Iya. Itu langsung ada kira-kira 5 menitan itu datang lagi angin puting beliung itu situ. Lalu saya pegangan yang listrik ini arah ke sana lapangan arahnya. Tapi nggak hujan itu ya Pak ya? Enggak hujan. Berapa menit angin itu berputar daerah sini Pak? Ada kira-kira 5 menit lebih lah. 5 menit lebih, memang lama berarti. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Tribuners, kita menuju ke kabar berikutnya. Satgas COVID-19 Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur terus mengupayakan pemberian vaksin kepada warga untuk mempercepat herd immunity di sana. Camat Cipayung, yakni Fajar Eko Satrio pun mengimbau kepada warga Kecamatan Cipayung untuk segera mendatangi sentra vaksinasi COVID-19. Menurut dia, saat ini sentra vaksinasi COVID-19 sudah dekat dengan permukiman warga, sehingga warga tidak memiliki alasan lagi untuk menolak vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Cipayung. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Munir. Halo, selamat siang Dea. Ya, Munir, untuk vaksinasi kali ini bisa Anda informasikan berapa total target vaksin COVID-19 untuk Kecamatan Cipayung ini? Baik, bisa saya laporkan target dari Camat Cipayung kepada warga yang vaksinasi COVID-19 itu sebesar 231.520 jiwa. Artinya cukup banyak juga warga yang bakal divaksin oleh Camat Cipayung. Demikian rekan Dea. Iya, lalu berdasarkan informasi yang juga Anda himpun di lapangan tadi, apakah sudah ada informasi juga total warga yang sudah divaksin dosis tahap pertama di Kecamatan Cipayung ini? Baik, untuk warga yang di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini yang sudah mendapat vaksinasi dosis tahap pertama itu sebesar 187.435 jiwa. Namun untuk dosis tahap 2-nya, Camat Cipayung sendiri tidak menyebutkan secara pastinya, tapi kata dia juga sudah cukup banyak warga yang vaksin di tahap kedua. Dengan demikian dari total target sebesar 231 jiwa dengan penerima vaksin sebesar 187.000 jiwa, artinya sudah sebesar 80,61% warga Cipayung yang sudah mendapat dosis vaksin tahap pertama. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana dengan langkah yang diambil oleh pihak Kecamatan Cipayung untuk mengajak warga yang belum divaksin, Munir? Baik rekan Dea, bisa saya jelaskan, Camat Cipayung Fajar Eko itu selalu mendatangi pemukiman warga-warga untuk menyampaikan agar mendatangi sentra-sentra vaksin COVID-19 di dekat pemukiman rumahnya, karena saat ini sentra vaksin tidak berfokus di satu titik saja, karena sentra vaksin ini sudah mendekat di pemukiman warga yang ada di Kecamatan Cipayung. Kemudian juga langkah Camat Cipayung itu memberikan himbauan kepada warga untuk warga selama pandemi COVID-19. Kemudian juga Camat Cipayung ini memberikan atau menyampaikan terkait dengan berita-berita bohong yang di luaran mengenai vaksinasi COVID-19, sehingga warga tidak termakan dengan berita-berita yang efek samping dari vaksin tersebut, rekan Dea, seperti itu. Ya, baik, terima kasih rekan Munir, dan Tribuners tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Camat Cipayung. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jumlah warga di Kecamatan Cipayung ini sudah berapa banyak yang tervaksin, Pak? Baik, dari Kecamatan Selasa 3 Agustus tahun 2021, dari sasaran totalnya 232.520, sampai dengan kemarin tanggal 3, Kecamatan Cipayung sudah memvaksin dosis 1 187.435 atau 80,61%. Pak, ada himbauan nggak buat warga yang belum vaksin agar mau divaksin, Pak? Ya, tentunya kami dari Kecamatan Cipayung menghimbau seluruh warga masyarakat Kecamatan Cipayung yang sudah memenuhi syarat untuk vaksin, monggo silakan datang di sentra-sentra vaksin. Kita sama-sama melaksanakan vaksin ini dengan ikhtiar bersama supaya COVID sudah bisa tertangani dengan baik. Pak, Kecamatan Cipayung. Pak, terkait dengan misalkan ada warga yang menolak, ada strategi nggak Pak agar warga itu mau, Pak? Ya, tentunya kami terus melakukan persuasif, memberikan sosialisasi, terus menangkal berita hoax, mengajak, ya, baik melalui anak, melalui orang tua, melalui segala macam elemen masyarakat, termasuk komunitas. Kami juga mengajak, ayo datangi sentra-sentra vaksin terdekat untuk segera dapat vaksin.
Kabar berikutnya datang dari Papua Tribuners. Komando Daerah Militer 18 Kasuari kembali menyelenggarakan serbuan vaksin yang ke-18 di SMKN 1 Manokwari, Papua Barat. Serbuan vaksinasi itu rencananya menyasar pada para siswa, guru, dan masyarakat di sekitar SMKN 1 Manokwari. Selama pelaksanaan serbuan vaksinasi, baru kali ini Kodam masuk dan melaksanakan vaksin di sekolah. Dan di setiap pelaksanaan serbuan vaksinasi, diketahui masyarakat sangat antusias. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, Sahwan Asyari Raharusun, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sahwan. Halo Dia. Ya, Sahwan, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang digelar di SMKN 1 Manokwari kali ini? Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya ada serbuan vaksin yang agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu pihak Kodam 18 Kasuari kembali menggelar serbuan vaksin, namun masuk pada wilayah pendidikan, dalam hal ini sekolah. Pada hari ini dapat saya kabarkan bahwa Kodam menyelenggarakan vaksinasi di SMK Negeri 1 Manokwari dengan target sasaran siswa dan juga guru, termasuk masyarakat yang ada di sekitar areal sekolah tersebut. Sejak pagi hingga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, terpantau sejumlah masyarakat berbondong-bondong datang dengan anak-anaknya untuk mengikuti vaksin di sekolah SMK Negeri 1 Manokwari. Ya. Ya, Sahwan. Lalu sudah berapa kali ini Kodam melaksanakan serbuan vaksinasi di Manokwari? Ya, serbuan vaksin yang dilaksanakan oleh Kodam 18 Kasuari ini adalah kali ke-18 dan awal bulan Agustus ini adalah kali pertama yang dilakukan oleh Kodam 18 Kasuari di bulan Agustus masuk di wilayah SMK Negeri 1 Manokwari. Ya. Baik. Lalu pada penyelenggaraan vaksinasi kali ini, Sahwan, targetnya siapa saja dan lalu berapa targetnya? Ya, Dia dan juga Tribuners. Pada penyelenggaraan vaksinasi di kali ini, mereka menargetkan sebanyak untuk satu hari ini mereka menargetkan sebanyak sekitar 1.500, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang berdatangan untuk mengikuti vaksinnya. Mereka tetap melayani hal tersebut, tapi sejak pagi tadi terpantau memang ada sedikit terkendala karena penyelenggaraan vaksin ini masuk pada saat siswa-siswi sedang libur sekolah atau mengikuti pendidikan, dalam hal ini pendidikan online, sehingga targetnya agak sedikit menurun. Ya. Ya, baik. Terima kasih rekan Sahwan dan Tribuners. Tadi juga rekan kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kakesdam 18 Kasuari, Dr. Agus Ridho Utama. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kasuari untuk pelaksanaan yang menggunakan tiker dari Kesdam, dalam artian vaksin dan pencatatannya akan keluar sebagai bentuk laporan dari Kodam. Mulai antri nih? Jam 8. Jam 8 lah. Kasuari untuk pelaksanaan yang menggunakan tiker dari Kesdam, dalam artian vaksin dan pencatatannya akan keluar sebagai bentuk laporan dari Kodam 18 Kasuari ini sudah dilaksanakan di Manokwari dan Sorong. Nah, untuk Manokwari ini kita sudah bulan kedua. Bulan kemarin itu sekitar 17 kali, karena setiap minggu kita upayakan antara 3 sampai 4 kali per minggu. Demikian juga di Sorong. Jadi kalau yang saat sekarang ini mungkin sudah yang ke-18 sejak akhir bulan Juni. Animo masyarakat bagaimana?
animo masyarakat pada awalnya banyak ya, terutama pada saat kita di WOSI itu sehari bisa sekitar 600 sampai 700. Memang makin kesini makin mungkin sudah mulai banyak yang tervaksin terjaring. Jadi agak sedikit berkurang, apalagi persyaratan ini cuma cukup vaksinasi tahap 1. Jadi kemarin ada evaluasi bahwa pada saat tahap pertama banyak, waktu masuk saatnya tahap kedua itu berkurang jumlahnya. Jadi target dari Kodam berapa? Berapa tadi? 70-an yang sudah tervaksin. Baru 70-an? Iya. Ini sasarannya di siapa mana sasaran vaksin hari ini di SMK ini? Kita selalu kerjasama, melibatkan dari Koramil ya, melibatkan Kodim 8 Polri, sehingga untuk yang sasaran itu akan didatangkan oleh para Tribuners. Kita melanjutkan ke berita selanjutnya dari Kalimantan Selatan. Ribuan orang memenuhi gedung olahraga remaja Hasanuddin Banjarmasin. Mereka di sana mengantre untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Bahkan ada yang hanya untuk mengantre nomor antrean untuk besok. Pasalnya nomor antrean berlaku untuk hari berikutnya. Bahkan ada yang sampai beberapa hari berikutnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Banjarmasin Post, Rahmadi, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmadi. Rahmadi, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana antrean vaksinasi untuk dosis kedua di Banjarmasin kali ini? Baik, saya jelaskan vaksinasi dosis kedua di Hasanuddin pagi tadi terlihat ya. Iya, Rahmadi, bisa Anda jelaskan kembali kenapa tadi bisa sempat terjadi kerumunan saat proses vaksinasi? Bisa diulang ya, suaranya kurang jelas. Halo? Baik, Tribuners, kami akan kembali selesai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apa itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke kabar berikutnya. Ribuan orang memenuhi gedung olahraga remaja Hasanuddin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka di sana mengantre untuk mendapatkan vaksin dosis kedua. Bahkan ada yang hanya untuk mengantre nomor antrean. Pasalnya, nomor antrean berlaku untuk hari berikutnya, bahkan ada yang sampai beberapa hari berikutnya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Banjarmasin, Pos Rahmadi, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmadi. Rahmadi, bisa Anda jelaskan bagaimana terkait suasana antrean vaksinasi untuk dosis kedua di Banjarmasin kali ini? Oke, baik, dapat saya sampaikan suasana vaksinasi untuk dosis kedua di Banjarmasin kali ini terbilang banyak karena terlihat dari sejumlah peserta vaksin yang memenuhi gedung olahraga remaja Hasanuddin. Nah, terlihat sendiri di video ini mereka belum mendapatkan vaksin dosis kedua, tetapi mereka berkerumun itu hanya untuk mengambil nomor antrian. Begitu ya. Iya, Ramadi, diinformasikan juga dalam proses vaksinasi kali ini juga sempat terjadi kerumunan. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Nah, menurut informasi di lapangan, sebelumnya untuk tempat vaksinasi dosis kedua ini dibagi di beberapa tempat. Nah, namun saat peserta mendatangi tempat-tempat tersebut, mereka diarahkan menuju gedung olahraga ini. Nah, berbeda halnya dengan vaksinasi dosis yang pertama, mereka bisa mendapatkan vaksin di beberapa tempat sehingga tidak terjadi kerumunan seperti ini. Gitu deh. Iya, lalu sebenarnya seperti apa mekanisme untuk bisa mendapatkan vaksin dosis kedua di Banjarmasin? Ya, nah, tadi saya sempat bertanya dengan Pak Petugas di sana. Peserta yang ingin mendapatkan vaksin dosis kedua itu harus datang beberapa hari sebelum mereka mendapatkan vaksin. Nah, karena kupon atau nomor urut yang mereka dapat hari ini itu baru bisa digunakan 1 hari setelahnya, bahkan beberapa hari setelahnya. Karena juga 1 hari itu tidak bisa melayani semua peserta vaksin itu. Iya, lalu bagaimana? Apakah ada tanggapan dari warga terkait proses vaksinasi kali ini? Ya, tentu saja mereka ada yang sebagian mengeluh karena kelamaan menunggu. Ada yang cepat, ada yang paling cepat itu 1 jam, dan ada juga yang datang terus ditinggal dulu, baru setelah sepi datang lagi. Mereka juga khawatir karena kan berkerumun tuh, khawatir, tapi katanya mau nggak mau ya terpaksa harus ngantri, begitu dia.
Iya, baik. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami Ramadi sudah melakukan wawancara bersama seorang warga peserta vaksinasi. Rona Zahra, berikut liputannya untuk Anda. Mulai antri nih? Jam 8. Jam 8 lah. Dapat lah antriannya nih? Belum. Belum dapat? Belum dapat. Sampai saat ini belum dapat sampai jam segini? Iya, belum. Oh, ini memang ingin bervaksin nggak atau bagaimana nih? Iya, emang hendak vaksin. Memang mau vaksin. Iya. Nah, melihat dengan keadaan kayak gini, ini mungkin kayak gimana nih? Takut kok sebenarnya. Takut lah. Ini takut. Harapannya biar nggak berjubel kayak gini? Harapannya tuh ada online gitu, nah bisa daftar online. Jadi bertahap gitu. Bertahap. Nah, ini ingin terus antri kah atau bagaimana nih? Kayaknya pengen terus antri aja, Bang. Pengen terus antri aja lah. Berdua sama siapa ke sini? Sama kakak. Sama kakak. Memang keinginan ingin bervaksin ya memang ya? Iya. Oke. Kalau nggak dapat berarti besok bakalan balik lagi sih? Iya, balik lagi. Namanya siapa? Rona. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Vaksinasi COVID-19 mulai menyasar masyarakat difabel dan tunagrahita di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Ponorogo pada hari ini Kamis 5 Agustus. Masyarakat difabel dipandu masing-masing pendampingnya untuk menjalani setiap tahapan vaksin, mulai dari antre, mengisi formulir vaksin COVID-19, tes suhu tubuh dan tekanan darah, screening oleh vaksinator hingga penyuntikan vaksin. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, mengatakan warga difabel memang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk segera mendapatkan vaksin. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama saya rekan wartawan dari Tribun Jatim, Ahmad Imam, yang akan menyampaikan laporan. Halo Ahmad. Ahmad, bisa Anda informasikan bagaimana untuk proses vaksinasi bagi difabel ini? Apakah vaksinator sempat merasa kesulitan atau bagaimana? Iya, udah baik. Halo? Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kita berlanjut ke kabar berikutnya, Tribuners. Ratusan anak tampak antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal pada hari ini 5 Agustus. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung di Gor Ranggajati, Jalan Sunan Derajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Para anak yang berusia 12 hingga 17 tahun itu terlihat tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya memakai masker dan menjaga jarak saat mengantre suntikan vaksin. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bae Haki, yang kini sudah berhubung bersama kami. Halo Ahmad. Halo Dea. Ya Ahmad, bisa Anda informasikan berapa sebenarnya target vaksinasi COVID-19 bagi anak di Kabupaten Cirebon kali ini? Ya, pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 3.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun yang divaksin COVID-19 pada tahap pertama ini, dan vaksinasi bagi anak remaja tersebut dimulai pada hari ini di dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 3.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun tersebut divaksin dalam waktu 1 bulan. Pelaksanaan vaksinasinya sendiri dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon, dari mulai puskesmas,
rumah sakit dan poliklinik TNI Polri yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Demikian ya. Iya, lalu apakah ada yang disampaikan atau pesan dari Bupati Cirebon kepada anak-anak yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 ini? Dalam launching vaksinasi bagi anak berusia 12 hingga 17 tahun tersebut, Bupati Cirebon Imron Rosyadi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon juga meninjau pelaksanaannya di Gor Ranggajati. Dalam kesempatan itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi berpesan agar anak berusia 12 hingga 17 tahun yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan, dari mulai memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dengan orang sekitarnya, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, karena vaksinasi bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 dan vaksinasi juga bukan berarti membuat anak remaja yang telah divaksin kebal dari COVID-19, sehingga mereka tetap harus disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Demikian. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya dari Jawa Timur, Tribuners. Vaksinasi COVID-19 mulai menyasar masyarakat difabel dan tunagrahita di Desa Grebet, Kecamatan Jambon, Ponorogo pada hari ini, Kamis 5 Agustus. Masyarakat difabel dipandu masing-masing pendampingnya untuk menjalani setiap tahapan vaksin, mulai dari antre, mengisi formulir vaksin COVID-19, tes suhu tubuh, dan tekanan darah, screening oleh vaksinator, hingga penyuntikan vaksin. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi, mengatakan warga difabel memang menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk segera mendapatkan vaksin. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra. Halo, Sofyan. Halo, selamat siang, Dea. Iya, Sofyan, bisa Anda informasikan bagaimana dengan proses vaksinasi difabel di sana dan apakah vaksinator sempat merasa kesulitan? Ya, memang untuk vaksinasi COVID-19 di Desa Grebet yang sasarannya adalah warga difabel dan tunagrahita sebenarnya secara umum sama dia dengan vaksinasi masyarakat umum. Memang tidak bisa dilakukan secara mandiri mengingat mereka adalah warga yang berkebutuhan khusus, sehingga setiap difabel harus didampingi pendamping dia. Misalnya saja untuk mengisi formulir vaksinasi COVID-19, mereka tentu tidak bisa membaca tulis dan menjawab pertanyaan dari vaksinator, sehingga harus dibantu oleh pendamping. Sedangkan untuk proses vaksinasi sendiri berjalan lancar, dia para difabel dan tunagrahita tidak ada yang ketakutan, mereka juga semangat dalam mengikuti vaksinasi. Untuk antri juga mereka taat protokol kesehatan, menjaga jarak dan tertib memakai masker. Iya. Lalu jenis vaksin apa yang digunakan untuk masyarakat difabel ini, Sofyan? Untuk masyarakat difabel ini memang agak berbeda dia dengan masyarakat umum. Saat masyarakat umum menggunakan Sinovac dan AstraZeneca, khusus masyarakat difabel ini menggunakan vaksin Sinopharm. Dia ini merupakan bantuan dari Uni Emirat Arab melalui pemerintah pusat yang di-dropping ke pemerintah provinsi dan dilanjutkan ke pemerintah kabupaten kota. Untuk Kabupaten Ponorogo sendiri hari ini mendapatkan 100 vaksin Sinopharm dia yang diperuntukkan untuk masyarakat difabel di Desa Grebet. Untuk titik kedua yang dilakukan hari ini juga dilaksanakan di kecamatan lain berjumlah 16 dan 32 sasaran. Dinkes Ponorogo mengatakan vaksin Sinopharm ini cukup aman disuntikan kepada para difabel karena sudah melalui uji klinis, sehingga masyarakat difabel dan keluarganya tidak perlu khawatir ketika keluarganya yang difabel disuntik Sinopharm. Iya. Lalu bisa Anda informasikan sebenarnya seberapa penting vaksin ini ya bagi penyandang difabel, mengingat mereka juga sebenarnya tidak banyak mobilitas.
ya Dinas Kesehatan Ponorogo mengatakan difabel ini masih penting dilakukan vaksin walaupun tidak banyak beraktivitas di luar rumah, karena mereka sangat rentan dia mengingat setiap hari mengkonsumsi obat jalan dan ada organ-organ tubuh mungkin yang rentan ketika terpapar COVID-19, sehingga vaksin ini tetap diperlukan untuk menjaga imunitas tubuh mereka ketika terpapar COVID-19 sehingga gejalanya tidak akan parah ya, seperti itu. Ya, dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kadinsos Provinsi Jawa Timur. Alwi, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Alhamdulillah, ini untuk Ponorogo ini kayaknya mengawali ya. Jadi setelah Malang, terus beberapa titik di Surabaya, ini sekarang di Ponorogo. Jadi alhamdulillah karena di sini ada sentra komunitas kaum difabel, maka dikumpulkan di sini untuk dilaksanakan vaksin. Ya, emang akan mempercepat ini. Emang termasuk rentan Pak Alwi ya untuk disabel ini? Ya, warga difabel ini kan termasuk rentan dan mereka tidak bisa aktif dengan dirinya sendiri kan gitu ya, kan harus ada orang lain lah yang membantu mereka kan begitu. Nah, seperti di sini ini rumah kasih sayang kan gitu. Kan kalau mereka tidak mungkin lah, mereka secara dirinya sendiri lalu jalan ke tempat ini tidak mungkin kan gitu ya. Pak Kadin, untuk Jawa Timur sendiri untuk disabilitas berapa untuk total jumlahnya? Disabilitas kita itu sekitar berapa kemarin itu ya, nanti yang akan sekitar 53.000 ya, 53.000. Untuk vaksinnya hari ini untuk mereka Sinovac atau kalau vaksin yang saya tahu Sinovac, tapi ini kan kewenangannya Dinkes ya, Sinovac. Jadi untuk warga difabel ini Sinovac. Ini sudah berapa titik Pak untuk pelaksanaan vaksin untuk disabilitas? Ponorogo kayaknya baru sekarang. Tapi ini bagus, ini mengawali ini sekali langsung 100. Ini 100 ini, bentar lagi pindah. Ini hari ini ditarget 100 berapa? Ini dengan 3 tempat ya. Jadi ini luar biasa ini, luar biasa. Mudah-mudahan lancar lah. Amin. Dan ini kan melalui pemeriksaan dulu. Jadi kalau mereka memang terhalang untuk divaksin ya tidak divaksin kan gitu ya. Mungkin sakit atau tekanan darahnya tidak stabil. Termasuk di Karangpatian Pak Alwi itu kan termasuk banyak kemarin yang di semuanya nanti kan ini hanya persoalan waktu aja. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Masih di Live Update Tribuners, kabar berikutnya datang dari Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah penyewa tenan-tenan di si Mall mendatangi gedung DPRD Kota Batam pada Rabu 4 Agustus kemarin. Kedatangan mereka bertujuan untuk hearing bersama Komisi 2 DPRD Kota Batam. Hearing ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Batam, Edward Brando. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, Roma Ulisianturi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Roma. Halo Dea, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea. Saya melaporkan langsung dari gedung DPRD Kota Batam, di mana saat itu sejumlah tenan-tenan yang menyewa di Desi Mall Kota Batam
mengadu ke Komisi 2 DPRD Kota Batam lantaran mereka terdampak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, di mana sejak 12 Juli 2021 lalu kios-kios mereka tidak diperkenankan buka lantaran aturan dari pemerintah Kota Batam. Bahkan sebelumnya mereka juga mengikuti peraturan level-level sebelumnya, yakni dibuka jam 12 siang dan ditutup jam 5 sore. Begitu deh ya. Iya, mereka ingin berdiskusi ya tentang penutupan ini. Lalu sebenarnya berapa biaya sewa tenan ini setiap bulan, Roma? Baik, terima kasih Dea. Para pelaku-pelaku tenan di DC Mall, ada sebagian yang menyewa kepada pemilik kios, yakni biaya sewa per bulan walaupun tutup mereka dikenakan biaya sewa 3.500.000 hingga 5 juta per bulannya, Dea. Iya. Lalu setelah melakukan hearing ini, apa harapan mereka? Para tenan-tenan berharap pemerintah Kota Batam untuk kembali membuka kios mereka sehingga mereka dapat berjualan seperti biasa dan dapat bertahan hidup di Kota Batam. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Roma Uli, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Ketua Harian AKAR atau Asosiasi Kafe dan Restoran Kota Bandung, Kan Bondilie, melakukan aksi percobaan bunuh diri. Aksi itu dilakukan di Jalan Wastu Kancana di depan gerbang Balai Kota Bandung. Seorang saksi yang bekerja di bagian humas Pemkot Bandung mendapati Kan Bondilie sudah tergeletak di tengah jalan dengan sejumlah luka. Meski begitu, ia masih dalam keadaan hidup dan dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Nandri Prilatama, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Nandri. Halo rekan Dea. Nandri, bisa Anda informasikan, jelaskan bagaimana kronologis kejadian aksi percobaan bunuh diri dari Ketua Harian AKAR ini? Ya, rekan Dea, kejadian itu sendiri berlangsung pada hari Rabu pukul 13.10 di depan gerbang Balai Kota Bandung. Saat itu pelaku percobaan bunuh diri itu melakukan aksinya atas protes kebijakan peraturan perpanjangan PPKM itu sendiri, rekan Dea. Dan pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu menghubungi salah seorang saksi, yaitu JJ. Dia merupakan salah satu staf humas di Kota Bandung dan memberitahukan bahwa dia akan melakukan aksi percobaan bunuh diri itu. Dan kemudian ketika si JJ itu datang ke lokasi, tapi si pelaku itu sendiri sudah tergeletak itu sendiri, begitu dia. Iya, lalu apakah sudah ada penjelasan dari pihak kepolisian terkait kejadian ini? Oke, pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti, yaitu sebilah pisau yang memang sempat pada saat kejadian sudah menusuk di daerah leher dan perutnya si pelaku, dan dari pihak kepolisian masih saat ini mendalami motif apa yang dilakukan oleh sang pelaku itu sendiri. Baik, Nandri. Lalu bisa Anda informasikan terkait kondisi pelaku percobaan bunuh diri saat ini bagaimana? Berdasarkan tadi keterangan dari Wali Kota Bandung, Pak Odet, kondisi saat ini, Bonbon atau yang dikenal dengan Kan Bondilie itu sendiri, kondisi sudah tersadarkan dan saat ini sudah bisa bernafas dengan baik. Seperti itu. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari seorang saksi mata bernama Uneng dan juga petugas keamanan Balai Kota. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Jadi gini, pertama saya tuh kan lagi di pos, lagi di pos. Tiba-tiba ada yang manggil, Pak, minta tolong. Ternyata setelah dicek udah terkapar di jalan, udah tergeletak di jalan. Nah, setelah
setelah itu saya nyamperin lah, dikira tuh kecelakaan lalu lintas. Iya. Kira kecelakaan lalu lintas. Sempat saya sama rekan saya diangkat, coba diangkat loh kok ininya lehernya kesehatan. Udah keluar darah, memang lukanya agak cukup dalam sih. Ternyata pas temennya nggak tahu siapa orang, ada orang. Di lehernya muda itu Bu ya? bunuh dirinya pakai pisaunya di tangan atau gimana tadi? Nggak tahu udah lepas ya. Pisau Tapi sampai berdarah tuh. Iya, itu darahnya ditutup pakai tanah. pisau dapur atau gimana gitu? Nggak nyempet soalnya sama si petugas, jangan ada yang dekat. Tapi udah meninggal atau masih kerjat-kerjat? Kayaknya masih itu. Usia berapa itu sih? Nggak tahu dah, kayaknya Jam ke belakang lah, dari lama. Jadi kira-kira pukul 12-an kali Bu. Masih jam 1. setengah jaman. Bukan tadi teh kata Posisi kejadian itu barusan ibu lagi di mana? Di sini lagi makan. Lagi makan berdua ya. Orang itu datang dari arah mana ke mana, Bu? Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dia udah ada di tengah jalan. Ya. Nah si temennya, tolong bunuh diri gitu. Minta tolongnya ke satpam yang itu yang di pos. yang Temannya tuh datang dari dalam Pemkot apa dari luar, dari seberang? nggak tahu juga, tahu udah ada di situ Udah ada di tengah. Nggak merhatiin ya, udah di jalan hanya. Ibu merhatiin si orangnya yang pegang pisau lagi goroknya sendiri. Dia kan di sini, makanya tapi dia nggak tahu agak misalnya tahu dia kan gubrak aja kan, gubrak tapi di sini emang pasti gue lihat di sini darah di lehernya. Tapi tadi belum meninggal ya? Kayaknya belum. Dia pakai seragam PNS. Putih apa ya? Putih hitam ya? Oh, pokoknya atasannya putih, bawahnya mah nggak tahu dah. Kurang jelas. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka kembali berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu yang cukup fantastis. 2 orang tersangka dalam kasus ini yakni Fajar Subri Saputra alias Popeye berusia 29 tahun. Mereka berhasil diringkus seusai tim menyamar untuk melakukan transaksi dengan pelaku. Polisi kemudian menggeledah ke kediaman pelaku dan berhasil kembali mendapat sejumlah barang bukti. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah tergabung bersama kami rekan wartawan Bangka Pos, Dedi Marjaya yang akan menyampaikan laporan. Halo Dedi. Halo, selamat siang. Dedi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis penangkapan pelaku pengedaran narkoba ini? Ya, berawal dari tim Geradak Sat Narkoba Polres Bangka mendapat informasi bahwa masih terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang cukup besar di Kota Sungai Liat. Berawal dari situ kemudian tim Geradak dan Sat Intel Polres Bangka mendapatkan informasi pada malam Selasa sekitar pukul 21 lebih itu akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Namun awalnya pada saat penangkapan tersangka Popeye didapati tidak membawa barang bukti. Ternyata barang bukti itu telah di order dengan sistem dibuang di depan SMK Negeri 1 Sungai Liat. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, polisi menunggu pembeli untuk mengambil barang tersebut. Tidak berapa lama kemudian ternyata ada pembeli yang datang mengambil barang langsung dibekuk. Saat itu ditemukan barang bukti sekitar 50 gram sabu-sabu. Dari situ mengembangkan ke rumah kediamannya Popeye tak jauh dari lokasi. Kemudian didapati sekitar 1.500 butir ekstasi dan sabu 49, sekian gram. Awalnya barang bukti tersebut dengan tersangka dibawa ke Polres Bangka. Kemudian dalam integrasi tersebut, ternyata Popeye mengaku masih menyimpan sejumlah barang bukti di narkoba di kediamannya. Polisi kemudian kembali lagi ke kediaman Popeye dan melakukan penggeledahan. Kemudian ternyata memang benar didapat sejumlah barang bukti berupa ekstasi. Total ekstasi yang diamankan 4.269 butir dan 100 gram, kurang lebih 100 gram sabu yang siap jual. Begitu.
Iya, lalu bisa Anda informasikan lebih lengkapnya mengenai identitas para tersangka ini? Ya, Popeye ini merupakan jaringan lama narkoba di Sungai Liat, walaupun belum pernah ditangkap. Dia merupakan jaringan lama, sehingga gerak-geriknya selalu dipantau oleh anggota Gradak Sat Narkoba Polres Bangka. Kemudian sementara untuk Erwan, pembelinya, itu sudah pernah diamankan dengan kasus serupa dan pernah dipenjara. Saat ini polisi juga sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok barang bukti narkoba yang diamankan. Iya, lalu selain itu apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus narkoba kali ini, Dedi? Ya, kepolisian saat ini sedang mendalami kemungkinan masih adanya barang bukti lainnya. Karena pengakuan tersangka Popeye, barang tersebut baru pertama kali ia jual setelah datang beberapa hari yang lalu. Untuk sabunya itu adalah orderan pertamanya. Kemudian ekstasinya sendiri belum pernah diorder. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa jumlah sabu narkoba jenis sabu yang ada di tangan Popeye di atas 1 kilogram, sehingga masih dilakukan pendalaman. Begitu, Mbak. Iya, baik. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami Dedi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Bangka dan juga Kasat Narkoba Polres Bangka dan juga tersangka Popeye. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kita melakukan press release terkait dengan 4 kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Bangka, di mana dalam ungkap kasus kali ini ada 2 orang tersangka yang kita amankan dengan barang bukti yang cukup banyak. Jadi perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pada saat pertama kali kita memandang mencurigai seseorang, dalam hal ini tersangka atas nama Fajar, namun pada saat itu kita masih belum mendapatkan barang bukti, tapi yang kita lakukan pengintaian terkait dengan barang yang dibuang. Barang yang dibuang ini kemudian berhasil diamankan tersangka atas nama Erwan, ya, tersangka atas nama Erwan, di mana Erwan ini akan mengambil ya paket sabu yang sudah dilempar oleh tersangka Fajar tadi di lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di dekat gerbang SMK 1, dan barang bukti yang dilempar tersebut berupa sabu dengan berat kotaknya sekitar 50 gram, 50,50 gram. Ya. Dari tersangka si Erwan tersebut, kemudian dengan barang bukti yang ada, ya, kita lanjut melakukan penggeledahan kepada rumah saudara Fajar, ya, di mana di awalnya itu jumlahnya berapa? Tahu, Pak. Jadi kalau logis kau megang itu BP itu gimana? Hanya di dalam paket. Paket apa? Plastik. Paket apa? Plastik. Plastik apa? Plastik warna merah. Bisa yang bisa di tangan kau siapa yang ngantar? Kawan. Ke rumah. Langsung ke rumah. Kalau jumlah ekstasinya? Tidak tahu, Pak. Sabunya? Tidak tahu juga, Pak. Lah kau jual berapa banyak sabu? Hanya setengah. Setengah dari itu. Lalu yang ini yang ekstasinya? Tidak tahu, Pak. Jual toko. Lah ada yang kejual belum? Belum ada, Pak. Kalau ekstasi itu dijual berapa? Tidak tahu, Pak. Satu butir berapa dijual? Saya tidak tahu, Pak. Ambilnya berapa satu butir? Enggak tahu, sudah titipan, Pak. Titipan. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Wali Kota Medan, Bobi Nasution meninjau tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan hari ini Kamis 5 Agustus. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan pemakaman COVID-19 satu-satunya di Kota Medan. Bobi menuturkan dalam 1 minggu terakhir ada 107 jenazah asal Kota Medan yang dimakamkan di TPU Simalingkar B. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Medan, Rehtin Ritonga yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rehtin. Halo. Iya. Rehtin, bisa Anda informasikan berapa total keseluruhan jenazah yang sudah dimakamkan di TPU khusus COVID-19 di Kota Medan ini? Baik, terima kasih Dea. Saat ini saya tengah berada di TPU Simalingkar B, tepatnya tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 yang tadi baru saja ditinjau oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Dan berdasarkan data yang disampaikan oleh Wali Kota Bobi Nasution tadi, ada sebanyak 1.851 jenazah yang dimakamkan di TPU Simalingkar B ini sejak awal kasus COVID-19 di Kota Medan, tepatnya pada Maret 2020. Sementara dalam 1 minggu terakhir, tercatat ada 107 jenazah yang dimakamkan di sini dan keseluruhannya berasal dari Kota Medan. Begitu deh. Iya. Lalu bisa Anda informasikan berapa luas total lahan TPU khusus COVID-19 di Simalingkar ini dan juga sekarang sudah berapa yang dipakai? Baik, TPU khusus COVID-19 di Kota Medan ini ada di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan. Dan berdasarkan wawancara kami tadi, total TPU COVID-19 ini ada seluas 14 hektar. Dan untuk saat ini sebanyak 7 hektar yang sudah terpakai dan sisanya masih belum terpakai. Jadi total kapasitas untuk seluruh jenazah itu di lokasi TPU ini ada untuk 5.000 jenazah dan saat ini sudah digunakan sebanyak 1.851 jenazah yang berasal baik dari Kota Medan dan juga sekitar Kota Medan. Begitu deh. Iya, lalu bisa Anda informasikan terkait kondisi angka kasus kematian akibat COVID-19 di Medan saat ini, Rehden? Baik, tadi Wali Kota Medan, Bobi Nasution juga menyampaikan mengenai kondisi angka kematian di Kota Medan beberapa bulan terakhir ini. Bobi mengatakan bahwa terjadi peningkatan angka kematian di Kota Medan sekitar 10-20%. Sehingga dari awal sekitar bulan Maret sampai April itu angka kematian masih di 1 ataupun nihil. Sekarang angka kematian bisa mencapai 10 orang per hari. Namun Bobi juga mengatakan angka ini dinyatakan masih belum parah atau tidak terkendali, sehingga dia mengimbau warga Kota Medan untuk terus meningkatkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Begitu deh. Iya, baik Rehtin. Dan terima kasih tadi rekan jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Tapi satu pertanyaan saya, kenapa keluarga COVID ini Pak yang terdampak COVID kami itu macam dikucilkan gitu Pak, macam kami dijauhkan daripada masyarakat, itu yang kendalanya gitu Pak. Itu Ibu, makanya selalu saya sampaikan COVID ini bukan aib. COVID ini bukan aib. Jadi kita juga minta, makanya kenapa sekarang ada PPKM mikro Bu. Ketika nanti ada masyarakat yang terpapar, kita minta tetangga-tetangganya itu jangan menjauhkan, karena kalau menjauhkan itu malah menjadi penyebab konflik sosial. Dan ini di beberapa tempat tadi Pak Camat juga ya, Bumikannya di ujung, jadi ini kami mau tadi malam jam 3 Pak dikebumikan. Ya, ini kan salah satu upaya kita Ibu ya untuk memutus COVID-19, termasuk protokol pemakaman itu kan memang wajib, nggak boleh di atas 4 jam. Jam berapapun kita kuburkan, dan protokol kesehatannya memang kita kumpulkan. Dan ini kan nggak kita buat asal-asalan juga Bu ya. Saya udah 2 Pak, semalam saya di kisaran gitu juga Pak, secara APBDN kayak gini juga di kisaran. Baru ini juga keluarga tadi malam saya baru sampai 50, dikasih tahu tadi malam langsung dikebumikan. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebanyak 4 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menjalani latihan. Keempat Namun selaku pembina pelatihan Paskibraka Wali Kota Kendari 2021, yaitu Gusti Putu Arya Wibawa mengatakan ia menduga hal ini menyangkut dengan pandemi COVID-19 yang melanda dan juga PPKM yang berlangsung di wilayah Kota Kendari. Kemudian selain itu juga ia mengatakan bahwa ini juga terkait dengan pemindahan perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia di wilayah Kota Kendari. Kemudian Paskibraka untuk melakukan Paskibraka di lahan yang sempit, yaitu di Rujak Wali Kota Kendari. Seperti itu, Dea. Iya. Baik, lalu apakah bisa Anda informasikan terkait sosok keempat siswa-siswi yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera di Kota Kendari nantinya, Husni? Baik, memang sebelumnya pasukan pengibar bendera di Rujak Wali Kota Kendari itu sebanyak 27 orang, namun kemudian ada beberapa hal, kemudian dengan pertimbangan yang ada, menjadi 5 orang, dan 1 orang ini merupakan pasukan cadangan seperti itu dia. Dan berikut 4 orang dari Paskibraka di Rujak Wali Kota Kendari, yaitu ada Habil Nasruddin dari Man Insan Cendikia Kendari, kemudian Muhammad Iqbal Prasetya dari SMA Negeri 5 Kendari, kemudian Taufik Rahman dari SMA N2 Kendari, dan Anissa Putri Sagita selaku pembawa baki dari SMA Kartika Kendari. Demikian, Dea. Ya, baik. Terima kasih Husni Hussein untuk laporannya. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara bersama pembina pelatihan Paskibraka Wali Kota 2021, Gusti Putu Arya Wibawa. Berikut informasi untuk Anda. Jadi untuk proses pelatihan Paskibraka Kota Kendari tahun 2021 ini sudah dimulai pada hari ini, di mana mulai latihannya itu dimulai dari pukul 5 sore. Nah, kemudian juga proses pelatihannya pun diisi dari macam-macam latihan. Pertama dari fisiknya. Kenapa ditempuh fisiknya? Karena kita tahu bahwa Paskibraka itu akan melaksanakan kegiatan pengibaran, dan juga kemudian kita mulai melatih PBB-nya, PBB dasar dan juga PBB umumnya seperti langkah tegap, hadap-hadapnya seperti itu. Nah, kemudian juga proses latihan ini kita akan melaksanakan latihan ini sampai tanggal 15. Kenapa sampai tanggal 15? Karena pada saat tanggal 15 bukan sebagai seorang Paskibraka Kota Kendari tahun 2021, dan di tanggal 16 itu mereka akan pray dan istirahat sebelum mengikuti kegiatan pengibaran di tanggal 17 Agustus 2021. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners.
Belum lama ini, publik dikejutkan dengan kabar mengenai donasi senilai 2 triliun rupiah. Kabar donasi itu pun menjadi pertanyaan publik lantaran belum ada kabar mengenai pencairan dananya hingga kini. Jika berbicara mengenai harta di Kota Bogor, juga pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa itu terjadi pada 2002 silam ketika ada oknum pejabat yang menyebut-nyebut ada harta karun yang tertanam di bawah prasasti batu tulis. Aksi itu pun mendapat protes keras dari masyarakat sekitar dan budayawan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, Lingga Arfian yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Dea. Lingga, bisa Anda ceritakan, informasikan bagaimana sebenarnya cerita tentang adanya oknum yang sebelumnya mencari harta karun di prasasti batu tulis di Bogor ini? Iya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, Bogor sempat mendatangi prasasti batu tulis untuk menggali cerita ketika beberapa 19 tahun lalu ada seorang oknum pejabat yang mengklaim bahwa ada sebuah harta karun yang tertanam di prasasti batu tulis. Kemudian Tribunnews mencari informasi dari penjaga prasasti batu tulis, yakni Pak Firman, yang menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 19 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2002, di mana ada oknum pejabat yang datang dengan membawa paranormal dan tukang gali, langsung melakukan penggalian harta karun di lokasi sekitar, seperti itu, Dea. Iya, Lingga. Berarti ini juga sudah sempat digali ya? Dan berapa lama waktu penggaliannya? Ya benar, dia sempat digali oleh oknum pejabat yang dengan paranormal tersebut. Penggalian dilaksanakan sekitar 3 hari, namun penggalian sendiri berlangsung dari pagi hingga malam, seperti itu. Ada sekitar panjang 6 meter, kemudian dengan lebar 1,5 dan kedalaman 2,5 meter. Di sana mereka menggali di bawah tepat di batu menhir yang menjadi tempat pengikat kudanya Prabu Siliwangi, seperti itu. Iya, lalu dari hasil penggalian itu apakah benar ada sesuatu yang ditemukan di sana? Iya, Dea. Ketika proses penggalian, warga tidak diperkenankan untuk melihat, namun sekeliling prasasti tersebut ditutupi oleh kain atau seng seperti itu. Setelah dicek oleh petugas, ternyata sudah dilakukan penggalian. Saat dicek, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan di galian sedalam 2,5 cm itu. Yang ditemukan hanyalah bongkahan batu dan tanah merah seperti biasa. Akibat peristiwa itu juga batu menhir yang merupakan sejarah sempat mengalami kerusakan, dan akibat itu warga sekitar dan budayawan pun melakukan aksi protes. Seperti itu, Dea. Iya, lalu mungkin bisa Anda jelaskan secara singkat ya sejarah dari prasasti batu tulis ini sendiri? Iya, Dea, dari informasi yang kami dapatkan dari pemandu di lokasi bahwa prasasti ini berada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Prasasti tersebut dibuat oleh anaknya Prabu Siliwangi, yaitu Raja Surawisesa. Prasasti tersebut dibuat dengan maksud menceritakan terkait kerajaan Pajajaran dan tentang Prabu Siliwangi itu sendiri, seperti itu, Dea. Iya, lalu ada apa saja dan berapa jumlah batu menhir sendiri di prasasti batu tulis ini, dan bagaimana kondisinya setelah ada yang digali waktu itu? Ya, Dea, secara keseluruhan total ada sekitar 16 batu menhir peninggalan sejarah di prasasti batu tulis ini. Diantaranya adalah prasasti batu tulis itu sendiri, kemudian batu lingga yang merupakan simbol dari lambang kegagahan, seperti itu. Ada juga batu meja yang berada di belakang yang disebutkan bahwa sebagai tempat penaruhan sesaji. Sementara itu di luar juga ada batu menhir yang fungsinya untuk mengikat tali kuda milik Prabu Siliwangi, seperti itu. Saat ini kondisinya semua sudah berjalan masih sangat baik, karena sejak dilakukan penggalian langsung dilakukan perbaikan oleh warga sekitar dan pengelola, seperti itu, Dea. Ya, baik, terima kasih jurnalis Tribun News Bogor, Lingga Arfian, dan Tribuners tadi juga sudah dilakukan wawancara bersama penjaga prasasti batu tulis Firman. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sejarahnya dulu. Iya, sejarahnya dulu. Adanya prasasti batu di sini dulu tempat penobatannya Raja-Raja Pajajaran tahun 1482 sampai 1521. Iya.
sejarah hari lahirnya Bogor diambil dari sini. Dulu Prabu Siliwangi waktu dinobatkan jadi raja atau Sri Baduga Maharaja, dinobatkan di prasasti ini. Di sini dalam ini kurang lebih ada 6 buah batu ya. 6 buah batu. Batu lingga. Batu lingga. Batu lingga ini tempatnya itu telapak lututnya ya. Oh ini telapak kaki ya Pak ya? Telapak kakinya beliau bagiannya. Oh depan lututnya dan di sampingnya itu ada. Ini lututnya Pak? Lututnya. Dulu Maharaja Prabu Siliwangi itu menulis seperti itu ya? Iya. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Oh yang membuat ini? Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Dan di sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Tempat penobatan. Batu gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten, perang saudara, diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Di Prabu Siliwangi terakhir namanya Sri Baduga Maharaja. Bagaimana Sunda Militan? Bacanya singkat aja ya. Ya. Buangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwastu dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi menerangkan tentang sejarah perjalanan airnya waktu dinobatkan jadi raja di prasasti ini. Yang membuat itu Surawisesa. Surawisesa ya. Iya. Oke teman. Nah ini lingga sendiri sebenarnya apa sih Pak? Batu lingga ini lingga yoni. Sebetulnya lingga. Lingga itu lambang kesuburan. Oh begitu. Kejanaan laki. Kalau yoni kan perempuan ya. Iya. Tapi kita sampai ambil. Dengan sejarah, jaga dirawat dan dilestarikan. Jadi digalinya waktu itu 6 meter Pak? Panjangnya 6 meter, dalamnya 2,5 meter, tengah-tengahnya digantung ke dalam. Berapa lama? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini Tribuners. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!